Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Begini firman Tuhan. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memiliki berbagai hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan itu bukan saja dalam kaitannya dengan saudara kandung laki-laki atau perempuan, namun juga persaudaraan di luar itu. Nah, ikatan tersebut biasanya diikat oleh kesamaan dalam hal tertentu, baik hobi atau hal lainnya yang juga dapat lintas usia. Misalnya hubungan persaudaraan yang biasanya akan kuat secara emosi saat dua orang melewati masa sulit bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sini juga kita melihat bahwa surat Paulus kepada jemaat Efesus memang tidak bersifat pribadi. Di sini dalam tulisannya kita dapat melihat bahwa Paulus menempatkan dirinya sebagai sahabat bagi orang lain. Paulus tidak sedang membicarakan dirinya, malahan ia memperkenalkan Tikhikus. Di bagian akhir surat ini, Paulus juga mendorong kita agar menjadi sahabat seperti Tikhikus yang mengasihi Kristus dan Paulus. Jika kita melihat bahwa Tikhikus ini tidak mementingkan diri dan rela diutus ke jemaat Efesus untuk menjadi berkat dan menghibur jemaat di sana. Tikhikus adalah sahabat yang memberkati baik bagi Paulus dan jemaat. Tikhikus ini telah membuktikan kasihnya sebagai seorang sahabat yang menemani Paulus dengan setia dalam perjalanan misinya yang ketiga. Nah, sahabat yang baik merupakan orang yang dapat percaya. Sini Paulus percaya bahwa Tikhikus bahwa ia akan menceritakan semua yang dialami Paulus. Paulus tidak meragukan kesetiaan Tikhikus bahwa ia tidak akan melebih-lebihkan atau mengurangi hal yang seharusnya diceritakan. Kini Paulus pun yakin bahwa Tikhikus akan menghiburkan hati jemaat Efesus, dan Paulus menutup suratnya dengan berkat dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita pernah kecewa terhadap seorang sahabat. Nah, di sini kita belajar bahwa kisah seorang persahabatan yaitu Paulus dan Tikhikus seharusnya memberikan nilai baru yang menyegarkan. Kisah ini mendorong kita agar berdoa dan bergumul lebih dalam lagi tentang persahabatan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.